Halo pemirsa Vivo 30, hari ini adalah hari keberuntungan Anda sebab Anda telah dipilih oleh Sang Maha Kuasa untuk menerima sebuah mujizatnya. Mungkin sebagian di antara Anda merasa diri sendiri kurang beruntung. Kenapa kemalangan yang terjadi akhir-akhir ini terus menimpa Anda dan diulang berkali-kali, tiada henti-hentinya? Mari, saya ajak kita untuk beriman lagi. Di dalam episode kali ini, mari ubah setiap masalah Anda menjadi berkat. Ya, dan Anda akan menerima satu berkat yang kami angkat menjadi tema program hari ini yang saya bawa ke hadapan Anda, yaitu mujizat bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi mujizat Allah akan datang dalam kehidupan Anda setelah Anda menyaksikan program ini. Pokoknya saya yakin sebelum 30 menit acara ini berakhir, Anda akan menerima begitu banyak dari Tuhan, sampai-sampai Anda tidak bisa menampung semuanya. Hidup seseorang akan diubahkan, penyakit seseorang akan disembuhkan, dan akan ada jiwa yang diselamatkan. Anda akan sampai kenyang berkata, Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Jadi jangan kemana-mana, sebab hari ini Allah akan menyukakan hati. Bersama-sama di atas kepala, semuanya dari depan sampai belakang. Singa. Tinggi-tinggi dalam surga, tetap Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Lambaikan tangan bersama-sama, katakan Gloria. Sekali lagi tepuk tangannya di atas kepala. Come on church. Berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang
Pemirsa, mari kita bicara soal mujizat bertubi-tubi. Apa itu? Mungkin Anda berpikir, setahu saya, kalau kata bertubi-tubi itu konotasinya kan negatif. Contohnya, kok masalah itu bertubi-tubi datang dalam hidupku? Ya, justru itulah saya ingin mengubah pikiran negatif Anda. Mari kita buka ceritanya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17. Saya bacakan ya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, alias mati. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Nah, dasar manusia kita semua itu sebenarnya sama. Kita itu cenderung berpikiran negatif. Bertubi-tubi itu di benak kita itu negatif sekali. Saya ceritain sedikit background atau latar belakang daripada wanita ini dan anaknya. Berapa ayat sebelumnya di atasnya adalah cerita bagaimana dia mengalami mujizat pertama ketika dia bertemu dengan abdi Allah Elia ini. Dia diselamatkan dari kelaparan dan kematian tentunya, orang nggak makan bisa mati. Tepung di rumahnya nggak habis-habis dan minyaknya nggak berkurang-kurang. Karena Elia berdoa. Karena mujizat terjadi saat itu. Nah, akhirnya di ayat 17 dia mengalami sesuatu malapetaka. Anaknya sakit. Sakit keras sampai dia kehilangan nafas atau alias meninggal dunia. Lihat ya, ketika Elia datang, malah justru nggak disambut dengan hangat karena orang itu lagi pahit hati, pedih sekali, spiritnya, jiwanya menderita bukan main. Bagaimana tidak seorang ibu kehilangan anak satu-satunya? Dia bukannya justru cari pertolongan, merendahkan hati, tahu bahwa ini adalah abdi Allah atau hamba Tuhan, bukannya minta bantuan, malah menyalahkan. Apa maksudmu datang kemari? Mau ingatkan aku akan dosaku ya? Cenderung kalau kita ngalami masalah, kita berpikir, aku ini salah apa ya sama Tuhan? Kalau memang ada salahnya, nggak usah tunggu masalah, harusnya sadar. Tapi setelah kita dirudung dengan suatu malapetaka, contohnya seringkali manusia cari kambing hitam tak terkecuali dirinya sendiri. Kira-kira apa yang aku lakukan yang salah ya, membuat Tuhan mencambuk aku? Emangnya Tuhan itu seperti bapak, seperti sinterbit gitu ya, kalau di waktu zamannya Christmas ada tokoh fiktif namanya yang pakai hitam-hitam, yang cari anak yang nakal. Rasanya Tuhan itu kayak gitu, pegang cambuk siap untuk pukul kita, sedikit salah aja dia langsung marah. Tuhan tuh nggak begitu. Itu pikiran negatif-negatif kita. Wanita ini langsung merasa tertuduh. Emangnya ada sesuatu apa yang aku lakukan yang membuat Sang Maha Kuasa menghukum aku seperti ini? Dengan demikian. Lalu nggak cuman itu, malah salahkan abdi Allah sekalian juga. Nggak Tuhannya, hambanya juga kena. Dikatakan seperti ini, emangnya datang ke sini, kenapa? Kamu menyebabkan kematian anakku. Apakah dia lupa? Apakah dia gila? Mungkin kita berpikir begitu ya. Sudah nggak objektif pikirannya. Kenapa? Hanya karena dia berkabung bukan berarti dia tidak punya iman lagi. Jangan memiliki alasan membenarkan. Hanya karena Anda sedih, Anda menyangkal Tuhan. Justru bukannya dalam waktu susah kita butuh Tuhan terlebih lagi, dia malah salahkan abdi Allah ini yang menyebabkan kematian anaknya. Bukannya sebaliknya, harusnya anaknya mati dari dulu di ayat 16 dan sebelumnya sampai ayat pertama. Harusnya anaknya mati kelaparan, ditolong Elia. Tapi sekarang malah dia tuduh Elia yang membunuh anaknya. Padahal kita semua tahu ceritanya. Anak itu sakit keras. Kita nggak tahu jenis penyakitnya apa, tidak ditulis. Tetapi penyakitnya penyakit kritis sehingga dia meninggal dunia. Jadi bukan dibunuh oleh Elia. Elia tidak menyebabkan kematiannya. Tapi memang sakit penyakit adalah fakta kehidupan manusia di dunia yang tidak sempurna. Malah justru dia salahkan orang lain atas kejadian natural alami. Tetapi luar biasa, Tuhan itu tidak menganggap apa-apa. Kalau dia disalah ngerti, Tuhan itu nggak tersinggungan. Dia itu nggak sensitif dengan cara negatif kayak kita. Waktu Tuhan tidak dipahami, dia justru mengajari hati kita gimana beriman. Itulah yang saya mau ajarkan hari ini. Gimana Anda bisa melihat bahwa masalah Anda adalah kesempatan untuk mujizatnya terjadi. Kalau masalah itu berkali-kali, justru tidak ada pilihan. Anda harus mengalami mujizat bertubi-tubi. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia tidak menggubris semua ocehan negatifnya.
Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, kamar doanya. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan, katanya. Ini langkah yang paling tepat, berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Wow, pemirsa, ini tidak tanggung-tanggung. Ini permintaan bukan kesembuhan, tetapi kebangkitan orang mati. Sekilas kayaknya Elia terpengaruh di sini. Kelihatannya seperti dia negatif sekali, dia juga menuduh Allah. Padahal nggak begitu sebenarnya yang terjadi. Dia hanya ingin melaporkan pada Tuhan perasaan hati wanita itu. Kalau kita berdoa, apalagi syafaat, artinya berdoa untuk pihak orang lain, mewakili orang lain yang sedang membutuhkan. Kadang-kadang hati kita juga bisa merasakan kepedihan mereka atau duka kabung mereka. Elia bertindak satu sisi mewakili manusia yang sedang dalam kebutuhannya. Wanita itu, ibu itu yang barusan kehilangan seorang anaknya. Dia menangis dengan pedih menyampaikan ke hadapan Allah. Tapi bukan seperti wanita itu cuma menuduh-nuduh belaka. Elia sungguh-sungguh berdoa, masuk kamarnya lagi. Dia betul-betul konsentrasi sampai dapat sesuatu. Tapi satu sisi lagi dia bertindak di pihak Allah, tuannya, majikannya. Dia nggak mau cuma sekedar keluhan-keluhan manusia menjadi saluran aspirasi mereka. Dia juga harus jadi saluran berkat dan kuasa dari Allah. Karena itu dia nggak berhenti sampai menyalurkan kepedihan hati seseorang. Dia betul-betul istilahnya naik ke dalam tahta. Naik ke dalam ruang maha kudus Allah di sorga lewat roh dan imannya. Dia ambil sesuatu dari sana, dari tahta kasih karunia. Dia bawa turun dan dia kucurkan badannya di atas pria itu. Anak itu maksudnya. Lalu kehidupan yang dia baru ambil dari alam sorgawi yang dia ambil dengan imannya, dia berikan dan transferkan kepada badan yang tidak bernyawa. Hasilnya luar biasa. Sekali lagi, mujizat terjadi bagi keluarga ini. Mujizat bertubi-tubi. Setiap kali semakin luar biasa. Saya jadi ingat ayat firman Tuhan yang berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Cuman yang kita perlu bayangkan adalah setiap kali bangkit, lain kalinya semakin hebat, berikutnya semakin luar biasa. Mari kita lihat mujizat apa yang diterima oleh si wanita ini dan anaknya. Mari kita baca ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Wow! Sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jikalau mujizat pertama yang dialami oleh perempuan ini dan anaknya berhubungan dengan menyambung kehidupan lewat makanan yang tidak pernah habis-habisnya secara ajaib, maka mujizat yang kedua jauh melampaui yang pertama, lebih hebat lagi, yaitu kebangkitan orang mati. Bukan cuman menyambung hidup, tetapi anaknya hidup kembali. Lihat itu cara Tuhan kerja. Setiap mujizat yang berikutnya pasti melampaui. Karena itu jangan mengeluh kalau kita dalam masalah. Loh, memang tidak ada yang menyuruh kita untuk mengharapkan masalah. Masalah itu nggak enak. Kita realistis saja, orang yang rohani itu pasti praktis. Saya tahu bahwa problema itu menyakitkan, apalagi kalau kehilangan yang berharga buat kita, apalagi kalau soal nyawa. Siapa yang mau? Jangan pernah berdoa begini, berikan pada kami hari ini masalah kami secukupnya. Padahal kan doa Bapak kami berkata, berikanlah kepada kami makanan atau rezeki kami secukupnya hari ini. Tapi kalau kita sudah ada dalam masalah, pastikan kita berbuah. Berbuah apa? Mujizat. Kalau masalah datang lagi, jangan pahit hati. Nggak dipahitkan hatinya, sudah sakit semuanya, seluruh badan ini rasanya di dalam problema. Hidup ini sudah sengsara. Jangan siksa diri lagi. Jangan tambah-tambahin. Jangan taruh garam di atas luka yang terbuka. Alangkah baiknya kalau kita dalam problema, kita dirudung dengan sebuah malapetaka.
kita datang cari Tuhan Yesus. Ya, kita minta sama Tuhan, Tuhan masalah datang berkali-kali. Berarti ini kesempatan kau membuat mujizat lagi yang kali ini harus lebih hebat dari sebelumnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan putus asa, jangan bunuh diri. Katakan pada dirimu sendiri, katakan pada Yesus dalam doa. Tidak ada pilihan lain ya Tuhan, kecuali Engkau memberikan padaku mujizat sekali lagi. Kalau perlu, bertubi-tubi sampai setannya bosan. Saya yakin itulah yang Tuhan mau. Tuhan pasti gak keberatan untuk memberikannya kepadamu dan kepadaku karena kita anak-anaknya. Alkitab mengatakan kalau dia sudah mati di kayu salib, kalau Bapa memberikan putranya yang tunggal, dikorbankan untuk kita, masa gak akan memberikan kepada kita hal-hal lain yang kita perlukan, hal-hal lain yang kita inginkan. Saya gak ajarkan untuk kita serakah, manipulasi sorga, motivasi salah. Tapi saya ajarkan kita punya hubungan yang gak ada sungkannya sama Tuhan. Karena Tuhan adalah ayah kita, Bapa kita yang di sorga yang baik, yang kita panggil di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat seperti inilah yang segera akan datang persis ke depan pintu Anda sekarang. Secara simbolis saya berkata, sebentar lagi akan ada yang mengetuk pintu Anda, pintu hatimu terutama, dan akan masuklah kuasa Allah bekerja. Siap-siaplah, sebab sebentar lagi Anda akan mengulurkan tangan, setrum dari sorga akan kena kepada hidupmu. Sesuatu akan terjadi. Anda disembuhkan dari apa dan apa? Ibu ini sudah 2 tahun kaki sebelah kiri kayak seperti ada daging yang tumbuh. Dan sudah dioperasi 1 kali, tapi kalau dibuat jalan selalu sakit. Dan rencananya akan operasi untuk yang kedua kali. Tapi waktu malam hari ini datang dan pada waktu saat khotbah, ibu ini disembuhkan, waktu berdiri tidak ada sakit lagi. Sakit itu hilang. Dan dia disembuhkan. Tak ada pisau yang akan mengena ke tubuhmu mulai hari ini. Yesus mengatakannya, dalam nama Yesus Kristus, tak ada pisau yang mengena tubuhmu. Anointing of the Holy Spirit. Ibu ini kenapa? Anaknya? Saya anaknya, saya kebetulan sakit tangan sebelah kiri sudah 3 tahun. Dulu pernah di ronsen, katanya disuruh operasi Surabaya. Tapi saya yakin suatu saat Tuhan pasti menyembuhkan. Tadi waktu firman, tangan saya sebelah kiri ini kayak ada yang narik-narik gitu. Narik-narik. Ya. Dulunya diangkat dibuat angkat gini tidak bisa, sekarang sudah bisa. Jadi mulai hari ini kalau memuji Tuhan rajinlah angkat tangan, oke? Amin, haleluya. 然后什么事情呢？这个妹妹呀，刚才手牵手的时候，然后 as we were holding hands together, this little sister. 她2年前眼睛是有近视的。 Now 2 years ago, she actually have short-sightedness. 刚才她跟妈妈说，她可以看得到了。 She told mom that I can see so clearly now. 然后这个妹妹呢， And this younger sister, 她的妹妹她2年都有皮肤的问题， now she had a skin problem. 也是刚才手牵手的时候， And just now, as we were 没 holding 有人 hands, 为她祷告，她 No, 说 but- 皮肤不痒了。 and she felt that it was not itchy anymore. 哈利路亚， Hallelujah. 耶稣医治了他 Come on, 们。 if you want to clap your hands, let's clap your hands. 拍掌，把一切的荣耀归给耶稣。 Mama, 这是妈妈， That's the mother. Mama, you That's the know, mother. you know your children. Nobody knows your children like you do. Now 你没有人知道。来来，但是妈妈来，妈妈来。Come, 你 come. 最了解你的孩子，怎么来？ Tell them who healed your daughters. It's Jesus, Tell them who healed your daughters. it's Jesus. It's Jesus. Come on, everybody say Jesus. Mujizat bertubi-tubi, apalagi kira-kira yang Tuhan sediakan bagi Anda. Yang pasti apa yang mata tidak pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah muncul dalam pikiran kita. Allah sedang bekerja di tempat tersembunyi. Mari kita sama-sama berdoa, ulurkan tangan ke depan seperti ini, bawa setiap keadaanmu kepada Yesus, sesuatu akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa setiap pemirsa. Aku tahu saat ini juga di sorga didengungkan doa sana-sini dari seluruh Nusantara. Karena pemirsa Before 30 sedang berseru kepadamu. Hamba sepakat dengan setiap kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang ingin mengenalmu, Tuhan menunjukkan wajahnya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan membuat saya mendengar saat ini juga bunyi seperti bum, 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 bum. Seperti ada pukulan berkali-kali. Mungkinkah itu berbicara tentang mujizat bertubi-tubi? Saya tahu sekarang juga telinga kiri saya bisa mendengarkan seperti ada bum, 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 langkah kaki. Dan seperti ada pukulan tangan yang luar biasa. Seolah-olah Allah sedang bekerja dengan hebatnya. Saya tahu saat ini malaikat sedang turun ke rumah-rumah Anda dimanapun Anda menyaksikan ini, membawa mujizat demi mujizat bertubi-tubi ke arahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Seseorang yang menderita tiroid atau secara hormonal tidak beres, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sembuhkanmu. Saya melihat seorang wanita yang ada di lehernya seperti bengkak, saya nggak tahu itu apa, gondok atau apa. Tuhan tidak beritahu saya, tapi tunjukkan dengan jelas itu tiba-tiba mengempis dan akar permasalahannya dicabut selamanya oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjamah Anda, memberkati Anda saat ini, bengkak di leher. Ada satu orang juga yang benjolan di leher kanannya. Benjolan itu seperti tumor, Anda khawatir itu ganas atau tidak, Anda belum cek ke dokter, tapi sekarang juga Anda cek kembali. Di dalam nama Yesus setelah acara ini selesai, maka itu akan langsung berangsur hilang. Dalam waktu hari ini juga, itu akan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah sedang bekerja bertubi-tubi berkali-kali memberkati umatnya. Ada orang yang uangnya sekarang ditipu oleh orang cukup banyak dan sangat banyak bagi Anda. Di dalam nama Yesus, jangan Anda putus asa, jangan Anda pergi cari orang pintar, jangan seolah-olah tidak ada Tuhan di dalam kehidupan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, uang itu akan dikembalikan. Rasanya mustahil, entah gimana saya cuma menjadi penyambung lidah Allah, saya beritahu kepada Anda, itu akan kembali. Itu akan kembali dengan cara Tuhan. Di dalam nama Yesus itu akan kembali. Jangan bunuh diri, jangan putus asa. Hidup belum selesai sampai di sini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan kami percaya sekarang juga lebih banyak orang lagi yang menerima. Sekalipun tidak bisa satu persatu saya menyebutkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah tidak mendengarkan lagi. Jadi betul-betul ketika kita tadi berdoa, sesuatu sedang terjadi. Tolong beritahu kami. Betul-betul beritahu kami. Agar kami tidak meraba-raba. Gimana pun juga kami dengan iman saja. Semua pengalaman ini sekalipun nyata, tapi saya nggak tahu nanti sampai di mana Anda berada, apa yang sesungguhnya telah Tuhan lakukan. Anda harus beritahu kepada kami, agar kami bisa bersyukur dan kuat terus membawa acara ini ke hadapan Anda dengan segala tantangan-rintangan di depan. Saya minta Anda terus dukung kami, sambil kami akan terus mendukung Anda. Tolong komunikasi terus dengan kami, supaya kami juga terus bisa mendukung Anda di dalam doa. Sukses dalam karir Anda, dalam hidup, dalam hubungan Anda. Tuhan Yesus memberkati dan menyayangi Anda luar biasa. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus lahir, 3 orang Majus datang mencarinya untuk memberi hadiah. Pemberian itu sangat berguna buat Maria dan Yusuf untuk membesarkan Yesus. Saya suka bayangkan 3 orang itu adalah pengusaha hari ini. Emas, kemenyan, dan mur adalah produk-produk mereka. Namun demikian, hari ini Tuhan Yesus sudah tidak butuh emasmu dan emasku, karena Dia punya segala sesuatu, Dia ada di dalam kemuliaan. Tapi kalau Anda punya sesuatu untuk dibagikan, bagikan dengan mereka yang perlu, yang menderita, yang miskin, dan yang lapar. Tetap Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di
Lambaikan tangan bersama-sama katakan